dan persyaratan lainnya terkait dengan K3 itu yang akan kita coba sampaikan. Ya, banyak sekali peraturan-peraturan yang ada di dalam pelaksanaan konstruksi, mulai dari Undang-Undang 170 yang sudah mungkin sebagian kita ketahui bahwa ada Undang-Undang tentang keselamatan kerja, kemudian ada Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, dan terakhir ini yang dari jasa konstruksi adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Begitu juga dengan peraturan pemerintah terkait dengan sistem manajemen K3 ada PP 50 tahun 2012 dan peraturan menteri yang terbaru yang tadi saya sampaikan adalah peraturan menteri PUPR nomor 21 tahun 2019 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, ini harus kita ketahui bahwa ada diksi baru di Kementerian PUPR. Kalau dulu di peraturan menteri 05-nya berbicara tentang sistem manajemen K3 konstruksi, maka di sini menjadi sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, ini diksi baru karena di dalam sistem manajemen keselamatan membawahi tentang lingkup keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, kemudian nanti juga ada SE terbaru, SE-nya Menteri PUPR nomor 11 tahun 2019 tentang biaya K3. Nah, ini yang harus juga kita ketahui ya bahwa biaya K3 kalau di dalam kontrak Kementerian PUPR harus dihitung tersendiri. Jadi sudah dianggarkan di dalam rencana anggaran biaya ada satu item tersendiri tentang biaya penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, kita mulai dari yang paling atas dulu terkait dengan dasar hukum, di mana di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 dikatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Inilah yang menjadi dasar, maka keluarlah Undang-Undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja, di mana tempat kerja, ruang lingkupnya ruangan, lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana di dalamnya ada unsur pekerja, ada sumber bahaya, ada usaha-usaha yang dilakukan, maka harus dilindungi semuanya. Kemudian ada dua kalimat di dalam Undang-Undang 170 yang harus kita ketahui, ada yang namanya pengurus, ada yang namanya pengusaha. Siapa itu pengurus? Pucuk pimpinan yang bertanggung jawab atau orang yang mengurusi atau yang membawahi tempat kerjanya. Kemudian pengusaha yang menjalankan suatu usaha. Nah, dikatakan bahwa pengurus adalah orang punya tugas memimpin langsung dari suatu tempat kerja. Kemudian di pasal 1 ayat 6, ahli keselamatan kerja adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja, dulu namanya masih Departemen Tenaga Kerja, kalau sekarang Kementerian Tenaga Kerja, yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Nah, kemudian tadi dikatakan ruang lingkup, ya ruang lingkup K3 di tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang mencakup di wilayah Republik Indonesia. Dan pekerjaannya mulai dari pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, pembongkaran, semua yang kaitan sama pekerjaan yang ada, baik di ketinggian maupun di perairan, haruslah mengacu kepada Undang-Undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Nah, di Undang-Undang nomor 1 tahun 70, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Apa itu syarat-syarat? Syarat-syarat keselamatan kerja itu ada 18, ya. Bagi teman-teman semua, bahwa ada 18 syarat keselamatan kerja, mulai dari mencegah mengurangi kecelakaan, mencegah mengurangi memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri, itu yang namanya jalur evakuasi, ada memberi P3K, di situ bicara tentang bagaimana pengadaan kotak P3K, ada APD yang harus diberikan, ada banyak sekali, ada 18 dari A sampai nomor R, ya. Di situ adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam
penyelenggaraan keselamatan kerja. Nah, kemudian selain tentang syarat-syarat keselamatan kerja, juga ada syarat-syarat membuat prinsip teknis ilmiah yang menjadi suatu kumpulan yang disusun secara teratur di dalam bidang konstruksi. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Ini Undang-Undang tentang jasa konstruksi, di mana di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi berbicara tentang K4. Apa itu K4? Yaitu keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, itulah yang menjadi dasar, maka Kementerian PUPR sekarang mengeluarkan Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, itu yang diksi baru yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi, lingkupnya di situ ada keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, ada tanggung jawab dan wewenang juga di situ, bagaimana mengembangkan standar K4, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan K4-nya, kemudian ada registrasi penilai ahli. Di situ masuk di dalam pasal 5 ayat 3. Nah, kemudian juga di dalam pasal 47 kontrak kerja konstruksi, nah di sini dalam kontrak kerja konstruksi juga memuat tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan, kesehatan kerja, serta jaminan sosial. Dan di pasal 59 dikatakan, dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa, nah ini untuk teman-teman, adik-adik mahasiswa yang baru tamat, jadi di dunia konstruksi, kalau di luar dikatakan kontraktor, kemudian ada owner, pemilik dalam suatu kegiatan konstruksi, maka di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dikatakan pemilik atau owner, yang biasa kita katakan owner disebut dengan pengguna jasa. Ya. Sedangkan kontraktor di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, bahasa kontraktor yang umum ada di luaran, maka dikatakan penyedia jasa. Jadi baik itu pengguna, dalam hal ini owner, kalau di Kementerian PPU menjadi namanya PPK, jadi pejabat pembuat komitmen. Nah, dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Itulah yang dibungkus dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi kalau teman-teman yang baru mendengar yang namanya SMKK, apa itu SMKK? SMKK adalah sistem manajemen keselamatan konstruksi yang ruang lingkupnya di situ masuk sisi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Jadi itu, supaya tahu kalau dulu dikenal dengan SMK 3 konstruksi, maka sekarang di permen terbaru diksinya menjadi sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, di sini yang tadi dikatakan bab 6 berbicara tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, kemudian kalau tadi kita berbicara tentang peraturan yang terkait dengan jasa konstruksi, maka di dalam pelaksanaan jasa konstruksi juga tidak terlepas dari adanya peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, di mana di dalam PP 50 tahun 2012 itu mengatur bagaimana penyelenggaraan bukan hanya di sektor konstruksi, tapi di semua sektor di dalam penyelenggaraan konstruksi juga harus memperhatikan 5 prinsip dasar. Ingat, 5 prinsip dasar yang menjadi elemen kunci di dalam PP 50 tahun 2012, dan inilah yang menjadi dasar bahwa perusahaan wajib, ingat, perusahaan wajib menerapkan SMK 3. Siapa itu? Perusahaan mana saja. Karena apa? Karena turunan di atasnya, dari turun dari PP 50, di atas payung hukumnya ada
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di dalam pasal 86 dikatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3. Nah, yang wajib menerapkan semua. Kemudian siapa yang wajib diaudit di dalam penerapan PP 50 tahun 2012 adalah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang atau punya potensi bahaya tinggi. Nah, 5 prinsip dasar itu apa saja? Kita lihat. Pertama, penetapan kebijakan K3. Kemudian ada perencanaan K3, di mana di dalam perencanaan K3, perusahaan harus mampu untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya di dalam setiap kegiatannya, kemudian mampu untuk menilai tingkat risikonya, kemudian dia mampu untuk melakukan pengendalian dari tingkat risiko yang muncul. Maka dikenal dengan namanya identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian yang biasa disebut dengan IBPRP. Nah, kemudian juga perusahaan wajib untuk menetapkan tujuan dan sasaran di dalam pelaksanaan keselamatan kerjanya. Nah, prinsip yang ketiga adalah pelaksanaan rencana K3, di mana di dalam pelaksanaan rencana K3, perusahaan wajib menyediakan sumber daya manusia yang dapat menjalankan sistemnya. Artinya apa di sini? Berarti harus ada petugas K3 atau juga harus punya ahli K3, kemudian juga harus punya petugas P3K, kemudian juga petugas damkar, baik itu kelas D, kelas C, atau B dan A, tergantung dari tingkat risiko pada saat kebakaran. Nah, kemudian juga di dalam pelaksanaan rencana K3 di dalam PP 50 tahun 2012, bahwa perusahaan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Di dalamnya ada APD, ada APK. Nah, APK itu apa? Kalau APD alat pelindung diri, APK alat pelindung di dalam kerja kita untuk menjaga keselamatan kerja. Kemudian wajib membuat yang namanya prosedur-prosedur tentang informasi K3, spanduk-spanduk, rambu-rambu, kemudian mendokumentasikan kegiatan K3, melakukan tindakan pengendalian, membuat perancangan dan rekayasa, kemudian kalau terjadi keadaan darurat, bagaimana mencegah supaya tidak meluas keadaan darurat itu, maka itu masuk di dalam pelaksanaan rencana K3, termasuk di dalamnya di lapangan kita harus melakukan yang namanya induksi K3 atau dikenal dengan safety induction. Kemudian ada toolbox meeting. Penjelasan K3 berdasarkan kelompok kerjanya, itu namanya toolbox meeting atau TBM, dikenal. Kemudian ada safety talk atau safety morning talk setiap pagi. Bagaimana mengingatkan pekerja tentang bahaya-bahaya di tempat kerja dan mengingatkan kepada pekerja supaya mereka hati-hati, konsentrasi hari ini untuk bekerja, masuk di dalam pelaksanaan rencana K3 di dalam prinsip dasar K3 di dalam PP 50 tahun 2012. Kemudian setelah pelaksanaan rencana itu, maka dilakukanlah pemantauan dan evaluasi kinerja, diukur kinerjanya, apakah pelaksanaan K3 sudah berjalan dengan baik, maka dimulailah dengan pemeriksaan, baik itu melakukan inspeksi K3. Nah, nanti materi inspeksi ada khusus itu, nanti ada melakukan inspeksi, kemudian melakukan pengukuran baik itu terhadap debu, kebisingan, pencahayaan, ya. Kemudian juga melakukan audit
internal SMK 3. Audit internal dilakukan di internal perusahaan, di mana harus ada auditor SMK 3 yang bersertifikat dari Kemnaker. Nah, jadi kalau auditor itu ada auditor internal, ada auditor eksternal. Kalau auditor internal di dalam perusahaan, sedangkan auditor eksternal itu ada di lembaga audit. Yang tadi disampaikan oleh Pak Denny, saya sebagai senior auditor SMK 3, saya memimpin langsung di lembaga audit Alkon Indo Sertifikasi. Kemudian setelah dilakukan pemantauan, maka dilakukanlah peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 yang di dalam rapat tinjauan manajemen bisa dilakukan dalam periode 6 bulan atau per tahun untuk mengkaji apa-apa yang masih belum baik dilaksanakan, kemudian nanti dilakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja K3 yang lebih baik. Itulah yang namanya continual improvement di dalam sistem manajemen K3 yang namanya plan, do, check, action. Itulah elemen kunci di dalam PP 50 tahun 2012. Nanti teman-teman ya, para praktisi K3, para adik-adik mahasiswa yang baru tamat dalam suasana COVID-19, nanti kita buka sesi tanya jawab. Nah, kemudian di dalam peraturan Menteri PUPR yang tadi saya katakan, peraturan Menteri PUPR nomor 21 garing PRT garing M 2019 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, elemennya di sini memang di peraturan Menteri PUPR nomor 21 garing PRT garing M 2019 sudah mengikuti standar terbaru di dalam standar ISO 45001 2018, di mana standar ini adalah standar yang baru dikeluarkan. Kalau dulu kita kenal dengan OSAS 18001, sekarang berubah menjadi ISO 45001. Nah, Kementerian PUPR coba melihat elemen-elemen di dalam peningkatannya, maka elemen SMKK itu meliputi dari kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, kemudian perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Nah, apa itu yang di dalam elemen SMKK, yang dalam kepemimpinan itu, nanti perusahaan harus memperhatikan bagaimana isu eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, yang kemudian melakukan rencana tindakan dalam sasaran program, kemudian memenuhi peraturan dan standar. Kemudian ada dukungan keselamatan konstruksi, sumber daya harus diadakan, kompetensi, kepedulian, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Kemudian ada masuk ke elemen keempat, operasi keselamatan konstruksi, di dalamnya ada perencanaan pengendalian operasi, dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Nah, ini formatnya kira-kira seperti ini, yang nanti akan dituangkan di dalam pelaksanaan konstruksi menjadi namanya Rencana Keselamatan Konstruksi atau dikenal dengan RKK. Ini dia format di dalam RKK-nya.
Nah, penerapannya mulai saat pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan serah terima pekerjaan. Nah, di dalam pelaksanaan SMKK, di Kementerian PUPR ada biaya penyelenggaraan SMKK. Ada 9 item yang mencakup tentang bagaimana penyiapan RKK-nya sendiri, kemudian sosialisasi, promosi, dan pelatihan, alat pelindung kerja dan alat pelindung diri, asuransi dan perizinan, personil K3 konstruksi, fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan, rambu-rambu yang diperlukan, konsultasi dengan ahli, dan terakhir kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian keselamatan konstruksi. Ini dia rinciannya, bisa kita lihat mulai dari pembuatan dokumen, pembuatan prosedur, semua itu ada biayanya. Kemudian induksi juga di situ ada biayanya, mulai dari pengarahan, pertemuan, pelatihan, sosialisasi HIV/AIDS, spanduk, poster, papan informasi, alat pelindung kerja, jaring pengaman, semua disediakan untuk dimasukkan di dalam biaya keselamatan konstruksi, di dalam rencana anggaran biaya bagi penyedia jasa, atau di luar kita kenal dengan kontraktor, ada APD, kemudian ada asuransi dan perizinan, ada personil juga masuk dalam biaya keselamatan konstruksi, kemudian sarana dan prasarana kesehatan, P3K, ruang P3K juga masuk, dan rambu-rambu juga masuk di dalam biaya keselamatan konstruksi, kemudian konsultasi dengan ahli, termasuk juga pemeriksaan pengujian peralatan, alat pemadam api ringan, dan lain sebagainya. Jadi itulah semua komponen biaya di dalam keselamatan konstruksi yang nanti bisa dihitung oleh penyedia jasa di dalam mengajukan penawaran pada saat berkontrak di Kementerian PUPR. Nah, terakhir, ini adalah standar keselamatan kerja yang baru, ISO 45001, di mana konteksnya juga sama seperti yang tadi di dalam SMKK, mulai di konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kinerja, dan terakhir bagaimana peningkatan di dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kerja berdasarkan ISO terbaru ISO 45001 2018. Baik, itu penjelasan yang dapat saya berikan. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Demikian, silakan Pak Denny. Oke, Pak Las. Terima kasih atas presentasinya. Boleh Pak, slide-nya di stop screen dulu. Oke, teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, gunakan fasilitas Q&A yang ada di layar Bapak Ibu semua. Oke, boleh di-close dulu Pak, share screen-nya. Ya. Share screen-nya Pak, ditutup dulu, yang bagian bawah ada tombol. Oke, saya aja yang langsung tutup. Oke, jadi teman-teman semua kalau ada pertanyaan langsung saja gunakan fasilitas Q&A, bukan di fasilitas chat. Kalau chat nanti ketutup semua, saya nggak bisa baca. Oke, nah ini sudah banyak pertanyaan. Ini, bentar, saya pilih dulu. Bagian dari K3, ini dari Bu Rias Wulandari ya. Bagian dari K3 ada wording kesehatan. Bagaimana compliant aspek kesehatan di tempat kerja selain PAK, misal COVID-19. Ada nggak aturannya yang menyatakan perlunya persyaratan adanya tim medis di tempat kerja, terutama di ruang isolasi COVID yang disediakan di tempat kerja. Apakah cukup ahli K3 saja atau para medis saja, atau perlu dokter khusus, dokter perusahaan yang standby. Nah, ini Pak dari Ibu Rias. Apa bisa lihat Pak Q&A? Dapat. Saya jawab aja ya. Nah, langsung Pak, Rias. langsung Pak. Ya. Baik, Bu Rias. Kita tahu ada protokol tentang kesehatan konstruksi terkait dengan COVID-19
terbitnya Permen PUPR 02 tahun 2020. Nah, di dalam protokol COVID-19 di Kementerian PUPR, di situ sudah dikatakan bahwa penyedia jasa. Nah, ini kembali lagi bahasa bagi kita semua, bahwa mungkin yang sudah familiar dengan penyedia jasa, tapi juga saya mau katakan bahwa bagi teman-teman yang baru, adik-adik mahasiswa, penyedia jasa tadi saya katakan kontraktor di situ ya, bahwa memang ada kewajiban bagi si penyedia jasa untuk menyediakan fasilitas. Pertama, membentuk Satgas Pencegahan. Membentuk Satgas Pencegahan COVID-19. Itu bersama-sama dengan pengguna jasa. Kemudian menyediakan fasilitas pencegahan COVID-19. Kemudian mengedukasi. Ini protokolnya. Kemudian setiap pagi, siang, dan sore mengukur suhu pekerjanya. Kemudian membuat kerjasama dengan rumah sakit terdekat. Kemudian menghentikan. Nah, kaitan dengan kalau ada yang positif COVID-19, maka proyek harus dihentikan selama 14 hari. Nah, dan itu menjadi tanggung jawab dari penyedia jasa terhadap pekerjanya. Dan nanti juga itu bisa diperhitungkan biaya penyelenggaraan SMKK-nya dengan PPK. Nah, kemudian juga bahwa juga harus menyediakan fasilitas kesehatan di lapangan bagi penyedia jasa. Jadi menyediakan petugas kesehatan ada di lapangan, itu masuk di dalam protokol yang ada di Permen PUPR 02 tahun 2020. Demikian, Bu Rias. Oke, sangat menarik sekali pertanyaan dan jawabannya, luar biasa. Pak, kita lanjutin Pak ya pertanyaan berikutnya. Silakan. Dari Pak Maududi Farabi. Bagaimana hierarki struktur organisasi antara P2K3 dan unit K3 konstruksi, terutama untuk mengkoordinasikan kinerja K3 antara Menkon dan Subkon. Nah, ini Pak, hierarki P2K3 dan unit K3 konstruksi ini ada dua organisasi yang mungkin harus Bapak jelasin ini perbedaan fungsi pokoknya seperti apa Pak. Gitu. Baik. Jadi begini, kalau kita bicara Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja, acuannya adalah Permenaker 04 tahun 87, di mana ketua di dalam P2K3 kalau di perusahaan itu adalah pimpinan perusahaan, sekretaris adalah ahli K3. Nah, kalau di lapangan, siapa yang menjadi ketua P2K3? Ingat tadi di Undang-Undang 170 ada kalimat pengurus. Siapa pengurus yang memimpin langsung tempat kerja? Siapa yang memimpin langsung tempat kerja di proyek? Berarti kepala proyek, maka dia bertindak sebagai ketua P2K3. Kemudian sekretarisnya adalah ahli K3. Nah, kemudian bagaimana hubungannya antara P2K3 dengan unit K3 konstruksi? Sekarang namanya bukan unit K3, jadi namanya itu adalah unit keselamatan konstruksi, UKK. Jadi UKK itu dia bisa punya link ke penanggung jawab K3 di kantor pusat. Kalau di BUMN itu sudah sampai ke level direktur K3-nya. Dia punya link. Nah, pimpinan UKK di dalam proyek itu adalah kepala proyek. Jadi sama dengan pimpinan P2K3 yang di proyek. Jadi hubungannya sama di situ. Jadi sehingga P2K3 itu kebutuhannya adalah di dalam Permenaker 0487, apabila mempekerjakan lebih dari 100 orang atau punya potensi bahaya tinggi, maka wajib membentuk P2K3. Sedangkan yang UKK, walaupun dia tidak 100 orang atau punya potensi bahaya tinggi, UKK tetap wajib ada. Jadi seperti itu hubungannya, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Las. Terus sekali ya. Pak, ini ada yang bertanya lagi nih. Ini juga pertanyaan yang mungkin banyak yang bertanya. Apa perbedaan yang mendasar antara SMK3, SMKK, bahkan ada yang menulis SMK4, Pak. Tahu saya kita tadi bicara hanya SMK3 dan SMKK aja. Jadi dari Pak Dede Gunawan tuh nggak ada SMK4, Pak ya.
Mungkin ada A2K4, tapi bukan berarti ada SMK 4, bukan Pak ya. Jadi adanya SMKK dan SMK3. Nah, ini pertanyaan langsung dijawab juga pertanyaan dari Pak Krisna Suryanto. Istilah ini ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 13 2003 dan PP 50 nggak Pak? Kenapa dari Kementerian PU ini kok membedakan sendiri dengan menyebutkan SMKK aja? Nah, kesehatan itu ada di mana Pak? Kok hanya keselamatan aja gitu Pak? Baik. Mohon Pak, bantu Pak penjelasan. Baik, saya jelaskan. Tadi sudah saya jelaskan. Yang bicara SMK 4 itu bicara tadi di Undang-Undang 2 tahun 2017 dalam penerapan kegiatan konstruksi harus memperhatikan keamanan. Keamanan di sini adalah kehandalan dalam suatu kegiatan konstruksi. Bicara tentang mutu di situ, bicara tentang standar peralatan di situ. Kemudian berbicara tentang keselamatan. Kita tahu keselamatan bukan hanya keselamatan dari pekerja saja, tapi juga keselamatan publik harus juga dilindungi. Kemudian ada kesehatan, ya. Kemudian juga ada keberlanjutan, ya. Berarti di situ lingkungan harus diperhatikan juga. Nah, jadi kenapa namanya menjadi SMKK berbeda? Jadi SMKK itu tadi saya katakan K3 itu sudah ada di dalam SMKK. Karena di Undang-Undang 2 tahun 2017 bicara tentang jasa konstruksi, di situ ada keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Jadi berarti K3-nya masuk di situ semua. Jadi di dalam K4 itu. Jadi bukan tidak ada K3-nya. Jadi namanya sistem manajemen keselamatan konstruksi, itu diksinya baru, tapi di dalamnya berbicara tentang keselamatan dan kesehatan kerja juga. Namun di PU ada tentang bagaimana keteknikan terkait dengan kendala dalam pekerjaan konstruksi dan juga keberlanjutan. Demikian Pak. Jadi K3-nya masuk di dalam SMKK. Seperti itu, bukan ditinggalkan. Jadi kesehatannya sebenarnya SMKK itu sudah lengkap sekali Pak ya, ada sudah kesehatannya, lengkap. Keamanannya, keberlanjutannya gitu ya. Iya, iya. Oke, sudah masuk sekali. Semua. Sudah masuk semua. Jadi gitu ya pertanyaannya, jawabannya ya. Oke Pak, kita buka pertanyaan secara langsung. Ini ada dari Pak Jailani, kita buka pembicaranya langsung, ngobrol langsung sama kita. Silakan Pak Muhammad Jailani Pak, silakan berbicara langsung. Pak Muhammad Jailani. Halo? Pak Jailani. Jadi kalau teman-teman mau langsung ngomong berbicara sama Pak Lazuardi sebagai pembicara, silakan gunakan raise hand ya, fasilitas raise hand-nya. Itu udah banyak itu, tinggal dipilih. Oke, Pak Suhandar Aan dulu kalau gitu, kalau Pak Jailani nggak bisa. Pak Suhandar Aan, halo? Di mute Mas itu. Oke, sebentar Pak. Muhammad Jailani juga tadi ke mute itu. Ya. Halo Pak. Pak Suhandar Aan, silakan Pak. Ya, saya mau bertanya Pak, apabila kita membawahi pekerja asing, apakah ada dasar hukum agar mereka mematuhi proses SMKK di tempat kerja Pak? Terima kasih. Ya, jadi kita kan ada proyek-proyek sekarang juga yang hubungannya sama investor dari negara penyandang dana. Proyek kereta api cepat Indonesia-Cina, KCIC. Jadi berbicara tentang bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, semua orang yang bekerja di sektor konstruksi harus ikut mematuhi aturan yang ada di negara kita. Apa itu? Mulai dari Undang-Undang 170, PP 50, juga Permen PUPR. Jadi mereka juga wajib untuk mengikuti aturan di dalam penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Itu sudah berjalan. Jadi sudah kereta api cepat Indonesia-Cina itu sudah ikut aturan di situ. Begitu juga proyek-proyek yang jalan tol, mereka harus menerapkan. Nah, kebetulan kan mereka juga GO dengan penyedia jasa kita, dalam hal ini adalah BUMN Karya, di mana BUMN Karya pun sudah juga mengikuti aturan di dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi. Demikian Pak. Oke.
Pak, ini ada pertanyaan lagi nih, seru nih kayaknya ya. Pak Jelani tadi kasih aja dulu kesempatan Oke, pertama kali tadi. Pak Jelani ini belum bisa connect. Pak Ya, itu Jelani, dia tuh. Pak Jelani. Ini saya udah unmute tapi belum ngomong dia. Oke. Dari Silakan, dianya Pak, dari dianya Pak yang belum ngomong. Oke, ini pertanyaan dari Pak Anwar Subianto. Maaf Pak, kalau wabah COVID-19 ini penanganannya itu ada RAB-nya khusus nggak Pak untuk dikonstruksi Pak? Dan gimana cara ngitungnya? Nah itu Pak, silakan Pak. Ya, jadi kan begini, di dalam protokol COVID-19 kan dikatakan bahwa si penyedia jasa harus menyediakan fasilitas sarana kesehatan. Nah, padahal kan waktu kita berkontrak kan belum ada. Itu berkontrak kan belum ada. Nah, sekarang kan harus menyediakan masker, harus menyediakan hand sanitizer, harus menyediakan tempat wastafel. Nah, semuanya itu nanti di dalam pelaksanaan, apabila di dalam pelaksanaan biaya penyelenggaraan SMKK, nanti dihitung bersama dengan PPK. Jadi dihitung bersama berapa biayanya. Dan itu kan biayanya berdasarkan kewajaran. Gitu ya. Karena yang harus diperhatikan sebenarnya, selain dari tadi ada penyediaan itu, yang harus disediakan adalah bagaimana mengedukasi pekerja tentang harus menggunakan masker, physical distancing, yang dulu dikenal social distancing, sekarang physical distancing, fisik ya, harus jaga jarak. Nah, itu yang menjadi kewajiban bagi penyedia jasa di lapangan terkait dengan protokol COVID. Selain tadi ada menyediakan termoscan gitu ya, untuk mengukur suhu tubuh, dan suhu tubuh yang diukur itu mulai dari pagi hari, kemudian siang hari pada saat dia mau bekerja kembali, dengan sore hari. Jadi artinya biaya itu memang waktu kontrak belum ada, nanti akan dibicarakan bersama berdasarkan kewajaran harga. Seperti itu. Oke. Pak, kita bahas lagi nih Pak. Saya lanjutin. Ini banyak banget Pak pertanyaannya nih, banyak banget. Ini pesertanya yang udah hadir ke kita ini ada 193 peserta nih Pak. Ini beda pertanyaan dari Pak Apip Setiawan. Pak, apa beda antara ahli K3 umum, ahli K3 konstruksi versi Kemenaker, versi LPJK, versi BNSP, dan statusnya itu di mata Kemenaker atau di mata beberapa kementerian itu gimana sih Pak? Nah itu, mohon Pak dibantu penjelasannya ini dari Pak Apip Setiawan. Silakan Pak. Baik Pak Afid. Jadi kalau di Undang-Undang 170 kan dikenal dengan ahli K3. Hanya menyebutkan ahli K3. Ya. Kemudian baru di peraturan menterinya ada ahli K3 umum, ada ahli K3 konstruksi, ada ahli K3 kebakaran, ahli K3 alat angkat angkut. Banyak ahli-ahli K3 di Kemnaker. Sekarang bagaimana hubungannya antara ahli K3 versi Kemnaker, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK, dan BNSP. Jadi saya urutkan dulu. Ini paling menarik K3. Karena ada 3 undang-undang yang memayungi seorang ahli K3. Bicara di dalam Undang-Undang 170, di situ ada payung hukum seorang ahli K3-nya disebutkan juga di situ, dasar hukum ada ahli K3. Kemudian di Undang-Undang nomor 1899 dulu, jasa konstruksi sebelum sekarang Undang-Undang 2 tahun 2017, itu ada SKA, sertifikat keahlian. Di situ juga melahirkan ada ahli K3 konstruksi juga. Ya, ada ahli K3 karena dia di Undang-Undang Jasa Konstruksi, maka ada ahli K3 konstruksi. Dasar hukumnya 2 undang-undang. Dan satu lagi, ada ahli K3 konstruksi berdasarkan SKKNI yang dikeluarkan oleh LSP yang terlisensi, yang dilisensi oleh BNSP. Nah, itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi memang ini paling hebat nih seorang ahli K3 ini. Dia punya tiga payung hukumnya. Undang-Undang 170, Undang-Undang 1899 yang sekarang menjadi Undang-Undang 2 tahun 2017 dan ini masih berlaku sampai saat ini SKA. Kemudian satu lagi ahli K3 berdasarkan SKKNI yang di BNSP. Ahli lain nggak ada 3 undang-undang nih. Cuman kita aja nih ahli K3 yang punya 3.
Nah, Sekarang Pak, tanya bagaimana kedudukannya. Pak tanya dulu. Ya. Jadi kalau si user, kontraktor nih ya, anggap aja, atau teman-teman yang baru tamat kuliah teknik sipil atau tamat teknik yang lain, itu yang lebih cocoknya itu kalau mau ambil K3-nya itu versi Kemenaker, versi BNSP, atau versi LPJK, Pak. Nah, itu sering kebingungannya, Pak. Saya kan Silakan. nggak boleh mengatakan, wah ini versi LPJK nih, ini versi BNSP. Tapi Oh, saya gitu. mengatakan dulu tiga-tiganya berlaku. Ya. Tiga-tiga berlaku. Namun, Undang-Undang 18 tahun 99 sekarang berganti menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Di mana di Undang-Undang 2 nomor 2017 itu nanti sertifikasinya lewat LSP. Nah, LSP-nya seperti apa nanti PP-nya belum kita terima, ya belum turun. Nah, bicara LSP saat ini adalah bicara BNSP. Karena standar kompetensi kerja nasional itu ada di SKKNI dan ada di ranah BNSP. Sekarang ditanya, kalau saya tamat, saya mau ambil yang mana nih? Saya katakan begini, di Permen PU PR nomor 21 itu sebenarnya ahli K3 adalah ahli K3 yang dikeluarkan LSP atau dia berdasarkan undang-undang. Jadi sebenarnya yang dikeluarkan Kemnaker pun itu secara hukum berlaku. Cuman kembali kepada pengguna jasa. Pengguna jasa memintanya apa di dalam kontrak? Ya, kalau kita beri migas, mungkin dia bilang saya minta yang Kemnaker. Tapi kalau di konstruksi, dia mengatakan saya mau yang dikeluarkan oleh LPJK saat ini atau BNSP. Namun kalau berdasarkan aturan di dalam Permen PUPR 21 yang tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi, baik itu BNSP, baik itu LPJK, baik itu Naker, secara kedudukan hukum sama. Seperti itu. Demikian. Oke, jadi teman-teman semua, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Pak, ini langsung kita buka lagi dari Pak Taufikur Rahman. Ini kayaknya dari Ketua DPW ini ya, Lampung, Pak ya. Oke, Sekretaris. Pak. Oh, sekretaris ya. Oke, Pak Taufik, saya udah beri kesempatan. Silakan Pak Taufik langsung berbicara dengan Pak Lazuardi. Halo Pak Taufik. Belum dibuka itu. Pak Taufik, udah Pak. Pak Belum, Taufik. belum. Masih tercoret tuh. Pak Taufik. Masih tercoret. Pak Denny, ya, udah. Pak Taufik. Ya, silakan Pak Taufik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah sehat Bapak Ketua kita ini dengan Pak Denny ini. Ya Pak, ada pertanyaan apa nih Pak? Silakan Ya. Pak. Siap. Gini Pak, untuk yang kira-kira proyek di bawah 100 juta, apakah wajib juga dengan adanya K3? Sementara kalau proyek besar kan mungkin nggak masalah gitu loh Pak. Artinya kan bisa dianggarkan kan gitu Pak. Nah ini terus tadi apa namanya untuk biaya K3 sendiri itu kira-kira gimana Pak? Apa tiap daerah berbeda atau seperti apa Pak? Mohon penjelasannya Pak. Makasih. Baik Pak Taufik, terima kasih. Jadi begini, kalau Permen PUPR 07/2019 mengatur tentang standar pedoman di dalam kontrak konstruksi bagi penyedia. Artinya kontrak yang sama penyedia. Apakah di situ perlu ahli di dalam Permen 21? Kalau dia kecil, dia cukup yang namanya petugas. Ya. Nah, ini teman-teman harus ketahui juga nih. Petugas keselamatan konstruksi yang berkontrak di Kementerian PUPR, di Dinas PUPR, selama ini sertifikatnya, BIMTEK-nya itu adalah yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Maka di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ada sertifikat namanya Petugas Keselamatan Konstruksi. Itu satu. Kemudian, bagaimana terkait biaya? Biaya dihitung berdasarkan kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan di dalam kita melakukan pengendalian suatu bahaya dari pekerjaan itu. Artinya, biaya yang dikeluarkan yang ada di dalam kontrak, ini kalau berkontrak,
Berarti biayanya itu apa yang dibutuhkan terhadap pekerjaan itu. Itu terkait biayanya. Contoh begini Pak Taufik, kita ada pekerjaan 100 juta, tapi kita mengganti atap di ketinggian bisa lebih dari katakanlah 5 meter. Ya, kita ganti. Di situ kan ada potensi bahaya bagi pekerja bekerja di ketinggian. Maka biaya ketiganya haruslah dihitung berdasarkan pengendalian terhadap bahaya yang kita identifikasi. Tetap ada, tapi tidak mesti semua yang ada di dalam SE11 yang harus kita penuhi. Tapi kita hitung berdasarkan kebutuhan apa yang diperlukan dengan jangka waktu yang pendek dan pekerja yang terbatas. Namun, bahaya tetap ada dan harus dikendalikan. Seperti itu Pak Taufik. Oke, Walas. Baik. Ada lagi pertanyaan berikutnya nih. Pak, kira-kira nih Pak dari Pak Rahmat Yusuf, dalam proyek itu berapa persen sih Pak biaya K3 yang harus disiapkan kalau misalkan proyek tersebut adalah proyek gedung, misalkan gedungnya adalah gedung 6 lantai, apakah biaya K3 itu mengacu per gedung atau gimana nih Pak dari total proyek itu? Jadi intinya sih pertanyaannya berapa persen dari nilai kontrak budget K3 konstruksinya Pak gitu Pak. Silakan Pak. Baik. Kalau kita mengacu ke peraturan, tidak ditentukan persentasi biaya. Itu dulu, kita bicara aturan. Biaya itu harus dihitung berdasarkan kebutuhan. Bagaimana menghitung kebutuhan? Kita kenal ada namanya IBPRP, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian. Setiap pengendalian muncul suatu biaya. Jadi kalau gedung 8 lantai, 10 lantai, 20 lantai. Beda lagi kalau gedungnya di lokasi yang jauh dari masyarakat. Atau gedung yang kita bangun rusunami 8 lantai, tapi di lokasi di mana di situ ada daerah yang padat penduduk. Maka biaya K3-nya akan berbeda. Sehingga tidak bisa dikatakan, oh saya untuk gedung cukup 1%, cukup 1,2%. Nggak bisa. Karena konstruksi ini unik. Di mana dia bekerja, walaupun gedung 8 lantai, tapi lokasi yang berbeda, maka pengendaliannya jadi berbeda. Sehingga tidak ada ketentuan di dalam aturan manapun biaya K3 dihitung persentase. Yang ada pengalaman dari teman-teman kontraktor. Oh kami biasanya kalau gedung seperti ini cukup 1,5% saja biaya K3 dari nilai kontrak. Tapi tidak bisa dijadikan acuan karena menghitung biaya K3 itu haruslah lewat perencanaan K3. Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman kalau mau menghitung budget K3 konstruksi tidak bisa pakai persentase dari nilai kontrak. Jadi teman-teman harus hitung juga atau harus sesuaikan juga dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Begitu ya Pak ya? Jadi masing-masing tempat kerja atau masing proyek akan berbeda, kecuali kalau teman-teman sudah punya data pengerjaan proyek yang mungkin mirip ya dengan proyek tersebut, mungkin kita bisa menggunakan persentase, tapi itu hanya pendekatan untuk internal perusahaan dan pendekatan dari biaya, tapi bukan 100% benar. Oke, berikutnya pertanyaan saya buka lagi langsung ke ini teman kita juga nih Pak Immanuel. Oke, Pak Immanuel. Pak Immanuel. Masih mut itu. Ya. Pak M, mau tanya apa Pak? Ya, silakan Pak. Ini Pak, saya ingin menanyakan tentang perbedaan ini Pak, jadi bukan perbedaan tapi seberapa besar atau seberapa jauh proyek itu bisa dihentikan terkait dengan isu COVID itu Pak. Jadi jika proyeknya sangat besar gimana Pak? Apakah bisa dihentikan
demikian langsung begitu Pak. Terima kasih Pak Blas, Pak Denny. Ya, Oke, baik. silakan Pak. Seperti yang saya katakan, bahwa apabila ada di dalam kegiatan konstruksi atau proyek itu ada pekerja yang terkena atau positif COVID, mau proyeknya kecil, mau proyeknya besar, maka aturannya dihentikan selama 14 hari, Pak Im. Jadi tidak melihat daripada besar kecilnya proyek. Jadi begitu ada yang terpapar dan sudah diperiksa dia ternyata positif COVID-19, maka kegiatan konstruksi itu dihentikan selama 14 hari. Jadi seperti itu Pak. Jadi tidak ada aturan karena dia proyek besar, jadi tidak bisa dihentikan. Tetap dihentikan. Protokolnya seperti itu. Dan itu tertuang di dalam protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kita buka lagi yang langsung bertanya nih Pak. Dari Pak Rahmat Afrianto. Pada Pak Rahmat. Nah, ini Pak Rahmat paling rajin nih ikut webinar kita nih. Pak Rahmat, silakan. Pak Rahmat. Masih mood tuh. Ya. Halo pagi. Pagi, silakan Pak Rahmat. Terima kasih Pak Denny, Pak Las. Tadi sebenarnya udah sempat disinggung sama Pak Taufik, cuman saya lebih ke sistemnya terkait biaya. Tadi kan menarik tuh di beberapa slide ada dibilang perusahaan harus mengidentifikasi atau menetapkan biaya, kalau tidak dinilai 0. Gitu ya Pak ya? Ya, harus menyampaikan biaya K3 di dalam penawaran. Ya, nah itu memang terstate dalam regulasi ya Pak ya? Karena beberapa saya baru dengar nih, jujur yang ini, apakah memang itu menjadi kayak mandatori gitu? Karena untuk memudahkan kita juga dalam sebagai komitmen manajemen juga dalam implementasi di K3. Itu aja Pak, makasih. Oke, baik Pak Rahmat, jadi di Permen PUPR 07 2019 bahwa di dalam pengajuan penawaran itu selain penyedia jasa memasukkan rencana keselamatan konstruksi, juga menyampaikan biaya penyelenggaraan keselamatan konstruksi. Dan itu terstate, kalau dia tidak menyampaikan biaya itu, maka dapat digugurkan di dalam pelelangan. Jadi sudah ada aturannya, itu terstate di Permen PUPR nomor 07 garing PRT garing M garing 2019. Demikian Pak Rahmat. Oke, terima kasih. Pak, ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana penerapan dan sistem dari Pak Sirli Lumeno, bagaimana penerapan sistem kontrol SMKK terhadap proyek rekonstruksi atau proyek yang kecil Pak swakelola banyak ditemui di proyek. Nah, seperti itu. Apakah SMKK ini harus dijalankan? Kalau nggak dijalanin, apakah ada sanksinya Pak? Gitu loh Pak. SMKK ini. Baik. Terima kasih. Kalau bicara pengawasan, itu adalah tugas daripada dari internal penyedia jasa. Kemudian dari pemberi tugas. Mereka melakukan yang namanya pengawasan dalam monitoring dan evaluasi. Kalau dia proyeknya lebih besar lagi, di situ ada kewajiban konsultan pengawas. Nah, menarik di Permen PUPR 21 tahun 2019 yang membuat rencana keselamatan konstruksi bukan hanya kontraktor. Yang selama ini kita kalau di proyek hanya kita yang buat. Kalau di Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 yang buat rencana keselamatan konstruksi itu mulai dari konsultan perancangan. Siapa itu konsultan perancangan? Dulu kita kenal dengan konsultan perencana. Ya, dia di dalam melahirkan detail engineering design, dia harus membuat juga rencana keselamatan konstruksi terkait bagaimana metode pelaksanaannya. Kemudian ada lagi konsultan pengawas. Konsultan pengawas pun dia harus membuat rencana keselamatan konstruksi. Dan terakhir baru kontraktor atau di dalam istilah di Undang-Undang 2 atau 2017 penyedia jasa. Jadi artinya semua orang harus patuh terhadap penerapan sistem keselamatan konstruksi.
yang implementasinya di lapangan membuat yang namanya rencana keselamatan konstruksi dikenal dengan RKK. Demikian. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak, apakah SMKK itu ada sertifikasi seperti SMK 3 yang menyatakan kalau memang proyek atau kontraktor tersebut sudah menjalankan SMKK? Nah, itu supaya tahu komitmennya itu dari mana, Pak? Gitu. Silakan, Pak. Baik, saya mau jelaskan dulu. SMKK tidak sertifikat, tidak punya sertifikat, karena dia lebih kepada implementasi di lapangan. Beda dengan kita punya sertifikat dulu OSAS 18001, ISO 45001 di perusahaan, atau SMK 3 PP 50 yang diaudit oleh lembaga audit, ya. Itu ada sertifikat. Nah, SMKK adalah penerapan di lapangan. Bagaimana bukti dia menjalankan? Pertama, dia membuat yang namanya rencana keselamatan konstruksi. Dan itu harus dia presentasikan pada saat pre-construction meeting, atau kita di luar dikenal dengan kick-off meeting. Kalau kita proyek-proyek luar, biasa kick-off meeting kita mempresentasikan. Nah, ada kewajiban di situ. Nah, si owner, bahasa di luar owner, bahasa di PU itu namanya pengguna jasa atau PPK, dia memastikan bahwa RKK atau rencana keselamatan konstruksi itu sudah disajikan sesuai dengan bahaya dalam pelaksanaan. Di dalam RKK ada fakta komitmen, ada kebijakan keselamatan konstruksi yang harus ditandatangani, kebijakan keselamatan konstruksinya oleh kepala proyek. Itu bentuk komitmen. Setelah itu, setiap bulannya si kontraktor harus melaporkan kinerja penerapan keselamatan konstruksinya. Jadi wajib melaporkan laporan bulanan terkait dengan kinerja keselamatan konstruksi. Jadi itulah bentuk di dalam pengawasan komitmennya. Termasuk juga biaya. Saya kasih contoh begini. Ada kontraktor A sudah menang. Waktu dia memasukkan penawaran, biayanya kita katakan nilainya 150 juta atau 200 juta. Padahal pada saat desain awal, pada saat memasukkan harga perkiraan sendiri, jadi di PU ada namanya, adik-adik mahasiswa atau teman-teman semua, ada namanya HPS. Ya, berdasarkan Perpres 16 tahun 2018. Kalau kita mengatakan di luar owner estimate, harga yang dihitung oleh owner. Ya. Nah, misalnya si pemilik, si pengguna menghitung dalam hal PPK, menghitung biaya K3-nya 200 juta. Sementara si kontraktor ini waktu dia nawar, dia menang waktu itu biaya K3-nya dia masukin 120 juta. Pada saat pre-construction meeting, dia menyajikan, mempresentasikan rencana keselamatan konstruksinya, begitu juga terkait dengan pengadaan alat sarana prasarana K3, begitu nilainya tidak, dan di situ tidak ada yang item yang sudah dihitung oleh PPK, maka dia wajib tanpa ada biaya perubahan biaya, wajib memenuhi sesuai dengan yang dihitung oleh PPK. Jadi kalau 200, dia baru 120, dia wajib memenuhi lagi. Sehingga itulah bentuk kontrol di dalam penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi di dalam kegiatan konstruksi. Demikian. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Pak, langsung menjawab dua pertanyaan dari Pak Zulfikar Wibowo dan Pak Dodi Aris Suryanto. Mohon bisa dijelaskan lebih detail secara kualitatif atau kuantitatif Pak, definisi dari kelanjutan, nah keberlanjutan di dalam SMKK itu. Nah itu maksudnya kayak gimana Pak, nanti implementasi di proyek konstruksi itu Pak. Keberlanjutan. Bicara keberlanjutan itu bicara bagaimana perlindungan terhadap lingkungan. Jadi itu dia. Nah, bagaimana bentuk kuantitas? Misal gini, apa dampak dari suatu kegiatan kita terhadap lingkungan? Contoh, kebisingan. Maka wajib memenuhi standar terhadap berapa nilai ambang batas suara. Kemudian debu, getaran, itu semua harus, sehingga wajib dia melakukan pengujian
Itulah bentuk bagaimana keberlanjutan di dalam SMKK itu yang tertuang di dalam K4. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Demikian Pak Denny. Oke. Kita buka pertanyaan berikutnya dari Pak Irfan Irianto. Oke, silakan dari Pak Irfan. Pak Irfan. Oke, masuk Pak. Assalamualaikum Pak Zuardi. Ya, waalaikumsalam. Oke, selamat berbahagia tentunya di siang hari ini Pak. Terima kasih atas kesempatan juga Pak Denny. Ya, silakan. Ini Pak, saya akan di dalam item tadi 5 elemen tadi ada kategori inspeksi yang namanya Pak. Di dalam inspeksi itu kan tentu ada persyaratan-persyaratan khusus. Apa sih Pak penjabarannya untuk persyaratan di inspeksi itu Pak? Bisa dijelaskan Pak? Baik. Kalau kita bicara inspeksi secara umum Pak Irfan, itu ada yang namanya General Safety Inspection. Ada yang namanya juga di situ Pre-Use Inspection. Ya. Kita bicara inspeksi 5R. Implementasinya bagaimana penerapan ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Kita bicara inspeksi terkait dengan pre-use inspection. Mana itu? Penggunaan alat. Pastikan alat-alat sebelum peralatan kerja, sebelum itu dilakukan pengujian dulu, pengetesan. Kemudian kita kalau kenal secara umum lagi, ada yang namanya planned inspection, ada namanya unplanned inspection. Bagaimana inspeksi secara terstruktur, terjadwal, dan inspeksi yang memang tidak terstruktur atau yang tiba-tiba kita lihat di dalam penerapan di lapangan tidak sesuai. Jadi banyak sekali kalau kita mau kaji, makanya tadi saya katakan waktu di awal, begitu klausul keempat inspeksi, ya nanti kita buka materi khusus inspeksi, karena itu juga bisa habis 1 jam sendiri, begitu Pak. Ya, tapi secara umum dikatakan bahwa kalau bicara inspeksi itu bisa bicara tentang critical inspection, bisa bicara tentang general inspection, gitu ya. Kita bicara banyak tentang bagaimana kegiatan-kegiatan inspeksi di lapangan. Seperti itu, Pak. Oke, menarik sekali. Pak, ini langsung pertanyaan langsung menjawab 2 dari Pak Edward Tigor Silaban dengan Fadila. Dalam kegiatan konstruksi kan harus ada ahli K3, Pak. Apakah cukup ahli K3 konstruksi atau ahli K3 umum saja? Satu. Yang kedua, Pak, kalau misalkan proyeknya tersebut 2 bulan saja, ya kan? Apakah memang wajib juga ada subkonnya, si menkonnya itu harus punya ahli K3 konstruksi, Pak? Nah, itu langsung menjawab 2. Silakan, Pak. Baik, saya jawab yang pertama dulu. Kapan dibutuhkan ahli K3 umum di konstruksi? Pasti harus mengacu ke Permenaker 487. Apabila pekerjaan konstruksi itu mempekerjakan lebih dari 100 orang atau punya potensi bahaya tinggi yang ditetapkan oleh si PPK. Maka aturan yang harus kita ikuti terhadap P2K3 memang dikatakan bahwa sekretaris P2K3-nya itu harus ahli K3 umum. Sehingga ahli K3 umum dibutuhkan di pekerjaan konstruksi. Namun, untuk teknis harus ada ahli K3 konstruksi. Jadi kalau proyek kita tidak 100 orang, tidak punya potensi bahaya tinggi yang ditetapkan, maka cukup ahli K3 konstruksi. Tapi di dalam proyek konstruksi, harus ada ahli K3 konstruksi. Karena memang dia lebih spesifik terhadap pekerjaan. Jadi kalau kita bicara modul ahli K3 konstruksi, kalau Anda sudah pernah mengikuti pelatihan di Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia atau A2K4 Indonesia, itu memang selama 5 hari itu memang membahas bagaimana teknis di dalam pelaksanaan konstruksi. Sedangkan di dalam ahli K3 umum yang kita kenal dengan 120 JP memang banyak membicarakan kebijakan-kebijakan sebagai seorang sekretaris P2K3. Demikian. Oke. Ini Pak nyambung nih Pak pertanyaannya.
Kalau Oh ya, yang di- tadi ya, nih, 2 bulan itu ya. apakah di Bentar, dua? saya jawab. Jadi begini, apakah perlu subkon? Kalau subkon tergantung. Kalau Menkonnya nggak perlu subkon, kerjanya tidak ada yang spesifik, nggak perlu subkon. Tapi apakah perlu ahli K3? Kembali, kalau 2 bulan, kemudian si pengguna jasa menetapkan bahwa proyek ini punya risiko K3-nya tinggi, ya, maka peraturannya perlu ahli K3 konstruksi. Kalau tidak, cukup petugas. Jadi Jadi itu yang membedakan. di subkomnya itu harus ada ahli K3 konstruksi juga Pak, walaupun proyeknya itu cuma 2 bulan. Tidak, karena tanggung jawab itu ada di Menkon. Oh, jadi Menkon Pak yang menyediakan ya? Semua aturan tuh di Menkon, karena subkon itu kan menjadi bawahannya Menkon, kecuali Menkonnya meminta karena ruang lingkup kerjanya luas. Jadi perlu ada pengawasan ahli K3 yang ada. Seperti itu. Oke. Nah, ini nyambung juga pertanyaan, Pak, apa beda ahli K3 konstruksi sesuai dengan Undang-Undang 170 dengan petugas SMKK, ahli muda, media utama yang ada di PUPR 21 2019. Nanti koneksinya nanti pada saat di proyek itu kayak gimana, Pak? Ya, jadi kalau ahli K3 konstruksi kan ada kompetensinya, muda, media, utama. Di Permen 21 itu diatur itu. Kapan perlu ahli muda, kapan perlu ahli media, kalau dari tingkatan proyeknya. Dari tingkat risiko proyeknya diatur di Permen 21. Sedangkan petugas, memang PUPR sekarang itu mengeluarkan sertifikat untuk petugas keselamatan konstruksi berdasarkan Permen 21 tadi. Jadi dia ikut BIMTEK 3 hari. Jadi nggak bisa cuma 1 hari langsung dapat sertifikat petugas. Jadi kita gini, wah nanti dapat sertifikat petugas ya, bukan nih awareness. Jadi memang standarnya 3 hari kalau petugas, seperti itu. Kalau ahli 5 hari. Demikian. Oke, jadi itu jadi masukan buat teman-teman semua ya. Jadi kalau ada BIMTEK 1 hari langsung keluar sertifikat petugas K3 konstruksi, nah itu harus dipertanyakan. Apalagi kalau dapat sertifikat tanpa pelatihan, nah itu lebih lagi dipertanyakan ya. Oke, pertanyaan saya buka dari Ibu Nopianti. Nah ini Ibu dosen nih Pak. Oke, silakan Bu Nopi. Videonya keluarin dong. Kalau videonya kita lempar ke panelis dulu Pak. Ini sengaja. Ya silakan Bu Nopi. Masih ya. Mood. Ibu Evi Nopianti, silakan. Masih mood itu. Ya. Lagi loading. Ibu Evi. Halo. Oke, sambil menunggu Ibu Evi kita bahas pertanyaan dulu ini. Ini juga nih Pak. Ketika dari Pak Rahmat Yusuf, ketika K3 sudah lengkap pada sebuah proyek, ternyata di lapangan sangat sulit pekerja itu untuk taat pada K3. Apakah APD pada K3, APD pada badannya, tapi ketika sedang bekerja di ketinggian, alat pengaman tersebut tidak dikaitkan. Oh ini ya. Pada pekerjaan, masuk. Silakan, Bu Evi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Denny, Pak Zulani sehat? Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih kesempatannya. Begini Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan panjang lebar mengenai SMKK ya. Apakah untuk SMKK di konstruksi bangunan jalan dan sebagainya itu juga bisa dipakai untuk kegiatan konstruksi migas gitu? Itu. Baik. Nah, terus ya itu yang pertama. Yang kedua tadi juga Bapak sudah menjelaskan untuk memantapkan saya lagi, kalau misalnya tadi Menkon mempunyai banyak subkon, berarti struktur organisasi P2K3-nya itu tetap posisi ada di Menkon ya Pak, di Menkon ya Pak ya? Secara hukum. Yap. Ya. Terima kasih Pak. Oke, saya jawab. Ya. Yang pertama, SMKK apakah berlaku di migas? Kembali saya katakan bahwa migas punya SMKP. Dia punya sendiri. SMKK itu hanya berlaku di kegiatan konstruksi Kementerian PUPR dan dinas-dinas PUPR. Ya. Nah, artinya bahwa
sistem manajemen keselamatan konstruksi itu spesifik. Sedangkan migas, walaupun ada konstruksi, tapi konstruksinya juga spesifik di migas. Kecuali migas pernah juga dia mempekerjakan kontraktor yang kontraktor sipil umum. Yang kontraktor sipil umum berarti penerapannya juga berbeda, tidak seperti keselamatannya migas. Jadi dia bisa menggunakan yang namanya SMKK. Karena SMKK itu kalau Ibu perhatikan di dalam elemennya itu tidak jauh berbeda dengan ISO 45001. Di mana ISO 45001 itu adalah bersifat general. Tinggal nanti bagaimana isu-isu internal eksternal terkait dengan pengaruh terhadap kegiatan keselamatan kerjanya, kemudian di dalam identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluangnya itu juga disesuaikan dengan pekerjaan. Artinya tidak memang diwajibkan bagi migas. Tapi kalau kontraktor umumnya migas membangun gedung, silakan kalau dia mau mengacu. Kecuali migas punya sendiri. Untuk bangunan gedung sipil umum, mereka punya sistem manajemen sendiri. Tapi saya rasa saya pernah diundang di perusahaan minyak kita nasional. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sipil umum. Mereka juga menanyakan bagaimana Pak Laswardi penerapan K3 di konstruksi yang bersifat umum. Demikian Bu Evi. Oke, sebelum kita lanjutin Pak, saya memberikan informasi dulu. Kalau teman-teman semua, ya, ini kan kita waktu kita udah mau habis nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman semua pengen tahu detail mengenai apa sih ahli safety K3 konstruksi itu, ini ada buku dari A2K4 ya, Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia yang disusun oleh Pak Kusumo Derajat dan Pak Laswardi Nudrin untuk buku peraturan perundangan dan pengetahuan dasar keselamatan konstruksi. Teman-teman bisa order melalui Mbak Aulia, nih nomor teleponnya 0821 13.257 atau langsung ke Bitly order buku A2K4. Ini harganya 149.000 dengan 350 halaman dengan format A5. Nah, ini harga 149.000 itu nanti keuntungannya sebagian akan kita sumbangkan ke korban COVID-19. Ya. Terus, kalau teman-teman semua tadi bertanya, DPW itu apa sih? Dewan Pengurus Wilayah. Jadi di A2K4 itu setiap daerah, setiap provinsi ya Pak Las ya? Sekarang ada, total ada berapa Pak sekarang Pak? Ada 30 DPW. Ada 30 DPW ya? Ada 30 provinsi dari 34. Oke, dari 34 provinsi itu ada 30 Dewan Pengurus Wilayah A2K4 yang tersebar di setiap kota. Itu teman-teman bisa menghubungi mereka untuk bertanya detail terkait dengan K3 konstruksi, atau teman-teman juga bisa langsung masuk ke websitenya A2K4, www.a2k4/ina.net ya. Terus juga video rekaman webinar hari ini akan kita share ke YouTube. Nah, ini YouTube-nya YouTube saya ya. YouTube Kaci Deni namanya ya. Nah, silakan di sana. Ini our kontak kita www.a2k4.ina.net. Oke. Oke, saya akan lanjutin lagi pertanyaan terakhir ya. Ini Pak. Ya, terakhir ya, karena saya mau rapat di PUPR juga. Ya, pertanyaan terakhir Pak, saya buka buat Pak Marwan Sarum Maha. Nah, ini. Pak Marwan. Pak Marwan. Pak Marwan. Oke, Pak Marwan. Ah, ya silakan. Begini pertanyaannya, Pak. Bagi seorang K3 umum, apakah dia berhak untuk mengontrol schedule QHS? Karena di perusahaan bukan hanya biaya untuk korban manusia, tetapi termasuk biaya. Oke, itu aja Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Baik. Kita bicara sekarang posisi ahli K3 umum, posisinya di mana dulu?
apakah di industri atau di konstruksi. Ya, tadi saya sudah katakan, kapan diperlukan ahli K3 umum di konstruksi? Apabila mempekerjakan lebih dari 100 orang atau punya potensi bahaya tinggi, ada dasar hukumnya di Permenaker 0487 bahwa perusahaan wajib membentuk organisasi P2K3. Di mana kita ketahui P2K3 sekretarisnya adalah ahli K3. Naker memintanya ahli K3 umum di situ. Sehingga diperlukanlah ahli K3 umum. Tapi Pak Marwan, kalau proyeknya ditetapkan itu tidak atau proyeknya tidak 100 orang pekerjanya cuma 70 orang atau 80 atau 90, tidak lebih dari 100 dan tidak punya potensi bahaya tinggi, maka tidak diperlukan ahli K3 umum di dalam proyek konstruksi. Yang diperlukan adalah ahli K3 konstruksi. Dengan demikian, ahli K3 konstruksi itu sebenarnya, ataupun ahli K3 umum kita katakan, inilah yang harus dia juga ikut bagaimana memantau dari pergerakan pekerjaan terkait dengan kurva S. Karena apa? Karena di dalam kurva S itu kan di situ ada bobot pekerjaan per minggu, per bulan, sampai selesai. Di mana setiap pekerjaan ada risk. Di dalam risiko dalam pekerjaan, tentunya di dalam kita mengidentifikasi bahaya ada pengendalian. Sehingga tidak bisa ahli K3 baik itu umum ataupun konstruksi hanya duduk ngawasin aja keliling. Tidak. Dia harus memastikan juga minggu ini kerjanya di konstruksi ini apa nih. Oh begitu pekerjaan ini apa yang diperlukan pengendaliannya. Sehingga dia bisa melakukan pembelian order. Dia bisa mengajukan order untuk didatangkan oleh si logistik. Jadi sehingga dia harus duduk bareng juga. Bagaimana mengontrol terhadap kurva S, tapi bukan terhadap kemajuan pekerjaan terhadap fisik, tapi terhadap apa bahaya di dalam pekerjaan itu. Contoh, saya kasih contoh. Sekarang kita sudah mengerjakan lantai 8, dan sementara di bawah sudah mulai fasad suatu bangunan harus ditutup. Sehingga di situ diperlukan yang namanya APK. Apa itu? Safety deck. Untuk menahan benda jatuh di bawah. Sehingga dia tahu pada saat pekerjaan itu dia sudah melakukan pengorderan kepada logistik untuk pemenuhan pengadaan APK. Jadi perlunya di situ. Demikian Pak Marwan. Jadi bukan seperti sekarang ini, hanya duduk-duduk, ngawasin, keliling. Enggak. Dia juga harus tahu bagaimana pergerakan kurva S. Tapi ingat, bukan terhadap kemajuan progres, tapi terhadap bahaya setiap tahapan pekerjaan. Demikian. Oke. Ya, Pak Denny. Oke, Pak Las, ini ada koreksi sedikit. Nomor telepon Aulia tadi salah dari Pak Kusumo. Saya revisi sebentar. Oke, ini dia teman-teman, kalau mau pesan buku A2K4, nah ini bisa ngelihat ya. 0859 2104 8281 ya. Silakan difoto kalau teman-teman semua butuh buku A2K4. Ini sangat penting sekali buat teman-teman semua yang kerja di kontraktor konstruksi ataupun teman-teman mahasiswa yang sedang mau menyelesaikan kuliahnya ya. 0859 2104 8281 atau langsung ke bit.ly/order buku A2K4O dan B-nya huruf besar, A dan K-nya juga huruf besar. Oke, terima kasih Pak Lajuardi atas presentasinya. Sebelum kita selesai presentasi hari ini, saya minta tolong bagi teman-teman semua, mohon bantuannya untuk memberikan polling ya, webinar hari ini. Silakan teman-teman semua isi pollingnya ya, untuk masukan buat kita untuk perbaikan nanti webinar berikutnya. Nah, sebagai informasi, ada webinar nanti jam 1 siang, ya, yang membahas juga terkait dengan pengetahuan dasar K3 konstruksi. Jadi kalau teman-teman semua yang belum daftar, masih bisa
mendaftarkan dirinya karena kita buka 500 kuota ya. Sekarang sudah masuk 459. Wow, luar biasa nih Pak Lazuardi ya, antusias teman-teman semua. Kira-kira menurut Pak Las ini ada kelanjutannya lagi nggak Pak? Kayak seminar nasional seperti itu Pak, kita menggunakan webinar? Ya, jadi memang kita rencana nanti mengadakan CPD. CPD Pak ya? Bagi anggota A2K4 Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau nanti dari mahasiswa, terutama ini memang kita mau memberikan kontribusi pengabdian masyarakat kepada adik-adik mahasiswa yang baru tamat dalam situasi COVID-19 ini. Jadi kita ingin memberikan suatu kontribusi pembelajaran supaya adik-adik bisa belajar sambil menunggu keadaan normal kembali, di mana kita ketahui banyak kegiatan-kegiatan yang juga berhenti. Jadi inilah momen untuk pembelajaran. Dan kami dari DPP A2K4 Indonesia berkomitmen untuk mencerdaskan masyarakat terkait dengan penerapan keselamatan konstruksi. Demikian Pak Denny. Oke, sambil menunggu polling Pak, masih 50% yang masuk. Ada pertanyaan, bagaimana cara bergabung menjadi anggota A2K4 Pak? Nah itu Pak, ini ada pertanyaan lumayan nih Pak. Ya, silakan. Kalau menjadi A2K4 Indonesia tentunya harus sudah mengikuti pelatihan melalui A2K4 Indonesia. Karena apa? Karena kami memberikan pelatihan itu pasti tidak kita kurangi, ya. Jadi masuk dia nanti kita akan berikan materi-materi K3 konstruksi, kemudian nanti baru mereka mendapat kartu anggota. Mendapat kartu anggota sebagai anggota A2K4 Indonesia. Demikian Pak Denny. Pak, mengenai masih menunggu polling nih, mengenai yang itu Pak, yang untuk BNSP Pak. A2K4 sudah ada LSP apa nih Pak untuk K3 konstruksinya Pak? Oh ya, jadi kalau teman-teman yang bukan lewat jalur teknik, memang kami membuka jalur kalau dia profesi sebagai seorang K3 di proyek, tapi dia bukan dari keteknikan, tapi punya pengalaman di proyek, kemudian dia punya ijazah diploma 3, D3, maka kami punya namanya Lembaga Sertifikasi Profesi K3 Konstruksi atau LSP K3 Konstruksi. Nah, itu kita sertifikasi lewat yang namanya BNSP. Jadi dia juga statusnya memang sama-sama sebagai ahli muda K3 konstruksi, tapi jalurnya lewat BNSP. Seperti itu. Pak Ini juga ada pertanyaan. Kalau mahasiswa tersebut belum selesai kuliah nih Pak, masih bisa nggak ikut sertifikasi ahli K3 konstruksi? Kan sekarang udah kebagi menjadi 5 Pak ya, ada operator, teknisi, muda, madya, utama. Nah ini yang masih statusnya mahasiswa itu nanti masuknya kemana Pak levelnya Pak? Nah, ini ada yang di fakultas. Ya, dia bisa ikut pelatihan ahli Pak Denny, cuman memang belum keluar SKA-nya karena belum kerja, ya belum punya itu. Jadi dia nanti pas kerja langsung ngurus seperti itu. Ya ini dari fakultas. Kalau dia memang bukan dari teknik, dia bisa mulai dari supervisor dulu. Kita juga LSP punya supervisor K3 konstruksi, Pak Denny. Oke. Ini pertanyaan tadi dari Fakultas Teknik Sipil Purwokerto, Pak. Dari Pak Anwar Subianto. Jadi banyak sekali yang bertanya. Ini kita ada level jenjang dari operator, teknisi, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Untuk BNSP mungkin nanti kita ada session khusus untuk sertifikasi tersebut kali, Pak ya. Ya, jadi bisa dia ngambil supervisor K3 konstruksi bisa dulu. Belum ahli. Demikian Pak Denny. Oke, terima kasih. Oke, pollingnya masih berjalan. Jadi teman-teman semua, saya tegaskan sekali lagi kalau teman-teman semua butuh, ya, ini tadi saya masih salah, butuh buku, butuh informasi detail dengan A2K4, kontak kita ada di www.a2k4/ina.net atau teleponnya ke 0859 2104 8281, ya.
Video rekaman hari ini saya akan share ke YouTube saya, itu Kaci Denny. Jangan lupa di-subscribe. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih buat Pak Lazuardi atas presentasi hari ini. Cukup sangat menarik sekali. Pertanyaannya banyak sekali nih Pak. Ada 75 pertanyaan dan masih banyak yang mau langsung bertanya. Sebagai informasi lagi ya, nanti siang jam 1 ya, kita break dulu 1 jam, nanti kita lanjut dengan pemateri berikutnya dari Sekretaris Jenderal A2K4 Indonesia, yaitu Bapak Kusumo Derajat, materinya terkait dengan pengetahuan dasar K3 konstruksi. Oke, sebelum ditutup nih Pak, Pak Las, mohon diberikan tipsnya nih Pak, bagi para mahasiswa ya atau para pencari kerja, bahkan yang sudah kerja terus di PHK nih Pak, ya kan banyak sekali. Kalau kita bekerja di sektor K3 konstruksi itu jalurnya itu seperti apa sih Pak? Gitu Pak. Tolong diberikan tipsnya Pak supaya kita bisa tetap eksis. Baik. Jadi untuk adik-adik yang baru lulus, kita jangan puas dengan hanya mengandalkan ijazah, tapi harus punya kompetensi lainnya. Apapun kompetensinya. Saya tidak mengatakan bahwa ahli K3, apapun kompetensinya. Itu harus kita punya sebagai tambahan bekal kita. Tapi khusus di K3 memang selama pekerjaan konstruksi infrastruktur yang kita ketahui bahwa tahun 2020 saja Presiden itu menganggarin sampai 400 triliun. Artinya proyek konstruksi ini memang karena lagi wabah COVID ini. Tapi bayangkan nanti kalau ibu kota negara baru jadi. Berapa banyak pekerjaan, berapa luas lahan yang dibutuhkan. Berapa banyak kompetensi-kompetensi kerja yang dibutuhkan. Jadi saya katakan bukan hanya K3, tapi kejarlah semua kompetensi yang memang Anda sukai. Kalau Anda berminat di K3, maka perdalamlah K3. Pengalaman saya mendapat ahli K3 konstruksi itu tahun 98. Itu adalah angkatan pertama di Indonesia, kami ada berapa puluh orang, yang itulah melahirkan A2K4 Indonesia. Nah, kami peduli bahwa kami perlu kompetensi tambahan. Nah, kami ambil K3. Kebetulan saya ambil K3 konstruksi, saya perdalam K3 konstruksi, sampai saya dapat pelatihan juga di Jepang, gitu ya. Tapi intinya adalah begini, apapun yang Anda senangi, kompetensi, tekun, dan profesional. Seperti saya. Dari dulu, walaupun saya di sektor konstruksi, saya sudah sampai level pimpinan proyek, tapi K3 tetap tidak saya tinggalkan. Dan itu sudah menjadi darah daging, dimanapun saya akan selalu bicara tentang K3 konstruksi. Demikian himbauan saya. Oke, terima kasih buat Pak Lazuardi atas tipsnya buat teman-teman semua yang ingin masuk ke sektor konstruksi. Karena apa? Karena Indonesia lebih banyak membangun infrastruktur, jadi sangat dibutuhkan sekali petugas atau safety officer di sektor konstruksi. Jadi ini peluang yang sangat luar biasa semua untuk teman-teman semua masuk ke sektor konstruksi. Oke, itu aja materi hari ini luar biasa ya. Saya tutup saja. Jadi teman-teman semua jaga keselamatan dan kesehatan khususnya dari COVID-19. Stay at home ya. Jangan lupa minum vitamin dan selalu bahagia. Salam safety. Saya akhiri dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.